Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mulwala. Kepada seluruh saudara-saudariku dan jamaah dimanapun berada, dengan masuknya jamaah haji ke Arafah, maka tidak berapa lama lagi akan selesai seluruh rukun haji, dan keesokan harinya masuk ke dalam 10 Dzulhijjah di dalam kalender Islam, yang berarti datangnya hari raya Idul Adha. Jika para jemaah haji di sana dengan sekuat tenaga, pikiran, bahkan mungkin sedang coba untuk bisa memfokuskan dan mengkhusyukkan diri dalam ibadah, lalu apa esensi Idul Adha bagi kita semua di sini? Idul Adha bukan hanya sebatas penyelenggaraan ataupun rutinitas ataupun tradisi semata. Sibuk mengurus, memilih, menyeleksi hewan kurban pilihan kita, kualitasnya, atau mungkin bahkan banyak dari kita malah justru masih sibuk dengan segala urusan dunia. Bukankah di dalam syariat sangat menegaskan peristiwa Idul Adha itu terjadi bukan hanya sebatas penyembelihan hewan kurban semata. Begitu luar biasa ujian di dalamnya. Tidak ada orang tua yang tega untuk menyembelih seorang anaknya sendiri. Namun disitulah letak kemuliaan Islam. Dengan catatan pastinya, di saat penyembelihan dilakukan, di saat perintah Allah dikerjakan, dan di saat syariat diutamakan, itulah kesan yang sangat luar biasa hebat dan pesan yang sangat luar biasa mendalam bagi kita. Di saat ditunaikan, ya Allah, saya sembelih anak saya atas izinmu, atas kehendakmu, dan atas perintahmu, turunlah hidayah Allah. Nabi Allah Ismail di saat sedang digorok lehernya, seketika Allah gantikan. Dan disitulah letak peristiwa agung di dalamnya. Ternyata di dalam peristiwa penyembelihan itu, iman harus jadi hal yang utama. Namun, apakah ini sudah sesuai dengan kebiasaan umat kita pada saat ini? Atau mungkin maaf sekali, justru sangat lari ataupun sangat jauh daripada syariat Islam itu sendiri. Sibuk memilih hewan kurban sampai di hari hanya dengan mudah mengatakan, hewan kurban saya ini ya, hewan kurban saya itu ya. Bahkan tidak sedikit kita lihat ada yang dengan mudah membanding-bandingkan, hewan saya lebih besar, hewan saya lebih bersih, hewan saya mungkin lebih gemuk dan seterusnya. Lalu kalau sudah seperti ini, apa yang kita bisa harapkan dari prosesi penyembelihan hewan kurban itu sendiri? Subhanallah. Mungkin inilah yang perlu sama-sama kita ingatkan untuk bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Tidak lain dan bukan, Nabi berharap dan Allah pun berkehendak dari setiap sembelihan yang kita tunaikan, di saat kita ucapkan kalimat Allah, Bismillahi Allahu Akbar, maka di saat yang bersamaan kita tunaikan dalam rangka iman, kita tunaikan dalam rangka tauhid kepada Allah dan Rasulnya, dan kita tunaikan dengan nama Allah sebesar-besarnya, bukan karena segala macam hal ataupun sifat keduniaan, namun perkara iman. Jamaah dan saudara-saudariku dimanapun berada, Bismillah, di waktu dan kesempatan yang baik ini, kami mengajak dan menghimbau kepada semuanya, ayo mari di hari raya Idul Adha yang mulia ini, di dalam penyelenggaraan dan di dalam penunaian syariat Islam yang sangat luar biasa ini, mari sama-sama kita sempurnakan syariat tersebut mulai dari diri kita. Luruskan niat kita dengan sembelihan hewan kurban kita hanya karena Allah semata. Lalu lakukan dengan sebaik-baiknya perlakuan. Rawat sembelihan hewan kurban kita. Pilih yang terbaik. Jika itu harus gemuk, maka pilihlah yang gemuk. Jika itu harus mahal, maka pilihlah yang paling mahal.
untuk menunjukkan kualitas keimanan kita, bukan untuk digembor-gemborkan atau apalagi untuk dibanding-bandingkan. Dan yang lebih utama, di saat sembelihan ditunaikan, Bismillahi Allahu Akbar, kita pun berserah diri kepada Allah. Sembelihan yang kita sembelih insya Allah sudah sah dan afdal. Begitu juga kita yang sudah mengeluarkan dan yang sudah berusaha dan berikhtiar untuk bisa menunaikan sembelihan hewan kurban tersebut. Dari tiap tahun hewan kurban yang kita sembelih akan membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Semakin lebih taat, semakin lebih tawadu, semakin lebih istiqomah, semakin lebih rendah hati. Begitu juga dalam soal muamalah, seharusnya membuat kita menjadi lebih baik sebagai seorang manusia kepada manusia lainnya. Yang tadinya mungkin pernah memukul, sekarang ini jadi merangkul. Yang tadinya mungkin suka menghakimi, justru sekarang mengajak untuk bisa sama-sama baik dalam kebaikan. Hadirin, jamaah, saudara-saudariku dimanapun berada, mari di momentum yang baik ini, di hari raya Idul Adha yang mulia ini, Al-Fakir mengajak dari tiap kita semua yang ada, ayo, mari sama-sama kita mengambil pelajaran dari peristiwa agung di dalam proses hari raya tersebut. Bismillah, dengan penuh prasangka baik, semoga dari seluruh aktivitas tersebut, dari seluruh kegiatan tersebut, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima haji kita, menerima sembelihan hewan kurban kita, dan insya Allah asbab itu semua Allah berikan kita nikmatnya pahala seperti yang sudah Nabi Ibrahim lakukan kepada anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah semangat Hari Raya Idul Adha ini akan mengawal kita sampai bertemu lagi ataupun sepanjang tahun ke depan. Dan insya Allah dari syariat Idul Adha ini akan menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya Islam dan Muslim itu adalah hamba-hamba Allah pilihan terbaik. Dan insya Allah dari apa-apa yang sudah kita tunaikan, Allah ridho dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Bismillah, di hari yang mulia ini kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Insya Allah kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah pilihan, baik para jamaah haji yang sudah menunaikan rukunnya, begitu juga bagi kita semua di sini yang insya Allah akan menyembelih hewan kurban kita masing-masing. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.